Dewa Perang. Bab 491. Bukankah seharusnya pertarungan? Lu Mingjia berkata dengan marah. Ye Junlin, jangan terlalu banyak menipu orang. Pergi. Tampar dia. Ye Junlin tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Penjaga keamanan, Zhang, berjalan ke arah Lu Mingjia dengan terkejut. Lu Mingjia sangat marah. Bagaimana dia bisa ditampar oleh penjaga keamanan? Xiao Yilun dan Wang Suo meraih Lu Mingjia, mengedipkan mata padanya, dan memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Lawan. Mendengar perintah Ye Junlin, penjaga keamanan Zhang menamparkan wajah Lu Mingjia dengan keras. Segera, Lu Mingjia pusing, dengan Venus di depan matanya. Setengah dari wajahnya benar-benar mati rasa, dan dia kehilangan kesadaran. Segera, ada ledakan rasa sakit seperti jarum. Semua orang tercengang. Bintang besar Lu Mingjia ditampar oleh seorang penjaga keamanan. Lu Mingjia menatap penjaga keamanan Lao Zhang dan Ye Junlin dengan mata kanibal. Malu. Sayang sekali. Ye Junlin berkata dengan dingin. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Aku menghancurkannya dengan uang. Dan dia menamparku. Itu adil. Lu Mingjia menggertakkan giginya. Setiap kata keluar dari giginya. Oke. Ada apa denganmu? Bukankah kamu mengundurkan diri? Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Tanya Ye Junlin. Xiao Yilun segera berkata. Tuan Ye, kami memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuan Li. Tolong buat nyaman. Ada apa? Tanya Ye Junlin. Kami akan mengatakan ini ketika kami melihat Presiden Li. Ini bagus untuk grup Dongtian. Xiao Yilun tersenyum. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Kalian semua tahu bahwa Tuan Li sangat sibuk. Tidak semua kucing dan anjing bisa melihatmu. Kembalilah. Apa maksudmu, Ye Junlin? Setelah pertarungan, apa kamu? Lu Mingjia tidak bisa menahan diri lagi. Ya, Tuan Ye, Anda harus masuk akal. Kami tidak peduli dengan penjaga keamanan ini. Itu karena wajah Anda. Anda harus memberi kami wajah, kan? Xiao Yilun bertanya. Mereka baru saja meminta maaf. Tetapi mereka tidak benar-benar menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Tapi itu karena wajah Ye Junlin. Apa-apaan kamu? Aku harus memberimu wajah. Ye Junlin berkata dengan marah. Lu Mingjia sudah tidak sabar. Ye Junlin, izinkan saya memberitahu Anda. Jika bukan karena wajah Presiden Li. Apa yang Anda? Retak. Ye Junlin menamparkan wajah Lu Mingjia dengan kedua giginya. Terbang keluar. Sidik jari merah cerah muncul di wajahnya. Lu Mingjia tercengang. Tamparan ini hampir membuatnya kehilangan separuh hidupnya. Ye Junlin, apakah kamu berani memukulku? Lu Mingjia benar-benar tega membunuh. Apa salahnya memukulmu? Bukankah seharusnya kamu dipukuli? Tanya Ye Junlin. Kamu mencoba menggerakkanku lagi. Lu Mingjia meraung. Ye Junlin senang. Apakah masih ada saudara yang aktif mengemis untuk berkelahi? Hahaha. Para penjaga keamanan semua tertawa. Begitu dia selesai berbicara, Ye Junlin menamparkan wajah Lu Mingjia lagi. Setengah bagian kiri wajahnya membengkak dengan cepat, dan sidik jari kelimanya sangat jelas. Sekarang Lu Mingjia benar-benar terpana. Yang lain juga tercengang. Kau membuatku melawan dirimu sendiri. Aku telah memenuhi permintaanmu. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Sudah dipukuli. Sudah dipukuli. Seseorang memukuli superstar Lu Mingjia. Datang dan lihat. Semuanya. Datang dan lihat. Superstar Lu Mingjia dipukuli. Dipukuli. Berakhir. Tiba-tiba Sang Shaoting dan Bai Kuwei berteriak. Ketika orang yang lewat mendengar bahwa itu adalah bintang besar Lu Mingjia, mereka semua berkumpul. Semua orang menatap Ye Junlin. Mengalahkan seseorang. Itu masih idolaku. Cepat panggil polisi dan tangkap dia. Bab 492. Tidak peduli dengan hidup atau matinya suamimu. Dalam sekejap, ratusan orang berkumpul. Melihat penampilan Lu Mingjia yang menyedihkan, dia langsung merasa bahwa dia bingung. Semua orang mulai menyalahkan Ye Junlin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Li Ziran dan yang lainnya keluar. Xiao Yilun dan yang lainnya segera berkata, Tuan Li, kami hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tapi suamimu menghentikannya tanpa alasan, dan bahkan memukul Lu Mingjia. Penjaga keamanan juga menamparkan wajah Lu Mingjia. Orang jahat mengeluh dulu.
Li Ziran tersenyum dan berkata, lalu, Tuan Li, Anda juga telah melihatnya. Sekarang, jika masalah ini terungkap, akan sangat sulit bagi suami Anda. Ini mengalahkan bintang, dan suami Anda akan dipenjara. Kata Xiao Yilun. Jadi apa yang harus saya lakukan? Li Ziran bertanya. Tuan Li akan mengatakan yang sebenarnya. Kami membiarkan grup Sansing menghalangi dan menandatangani kontrak yang sama dengan kontrak penjualan. Kami semua ingin menyingkirkannya. Tetapi kami membutuhkan ganti rugi yang besar. Xiao Yilun ragu-ragu. Li Ziran tersenyum. Jadi, Anda ingin saya membayar ganti rugi yang dilikuidasi untuk menebus Anda? Xiao Yilun, Wang Suo dan sekelompok besar orang segera mengangguk. Ya, ya. Tuan Li, mari kita cari tahu. Semua yang dilikuidasi kerusakan bertambah tepat. 2 miliar sebenarnya tidak mahal. Pikirkan tentang itu. Dengan tim kami yang luar biasa dan aktor hebat seperti Lu Mingjia, bukankah akan sangat cepat untuk mendapatkan 2 miliar? Ya, itu benar. Saya percaya saya bisa mendapatkannya kembali dalam setahun. 2 miliar bukan mimpi. Dengan fondasi 2 film pertama, mereka sangat percaya diri. Lu Mingjia menutupi wajahnya dan mendatangi Li Ziran, tersenyum dan berkata, Tuan Li, setelah kami pergi, industri hiburan perusahaan telah runtuh. Tanpa latar belakang kami, akan sulit untuk membangun tim baru dalam waktu singkat. Sekarang saya memberi Anda kesempatan. Selama Anda membantu kami membayar ganti rugi yang dilikuidasi, kami akan kembali. Pertama, suami Anda memukul saya. Kedua, kami akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi perusahaan. Sikap Lu Mingjia tinggi, dan jelas bahwa mereka datang untuk memohon Li Ziran untuk membawanya masuk. Sekarang tampaknya Li Ziran memohon padanya. Sang Shaoting dan Bai Kuei bergema. Ini selalu situasi yang saling menguntungkan. Kesempatan diberikan kepada Anda. Itu tergantung pada bagaimana Anda melakukannya. Mengerti. Fu Guorui dan yang lainnya merasa muak mendengarnya. Jelas bahwa Anda kembali dengan pemikiran out of the box Anda sendiri. Ternyata menjadi kesempatan bagi Presiden Li. Malu. Semua orang memandang Li Ziran, berharap jawabannya. Di Lu Mingjia dan yang lainnya sepertinya Li Ziran pasti akan setuju. Belum lagi grup Dongtian tidak akan meninggalkan mereka. Bahkan untuk Ye Junlin, dia harus setuju. Oh, aku menolak. Anda bukan lagi karyawan perusahaan kami dan tidak ada hubungannya dengan saya. Terlebih lagi, grup Dongtian tidak pernah menggunakan kembali aturan pengkhianat. Melihat pengunjung keluar, Li Ziran berbalik dan pergi. Bersih dan rapi. Ye Junlin mengangguk puas. Selama ini, Li Ziran telah sedikit berubah. Gaya, kerja dan kepribadiannya jauh lebih kuat. Apa? Menolak kita? Lu Mingjia dan yang lainnya tercengang. Mata Xiao Yilun penuh dengan keajaiban. Li Ziran, apakah kamu tidak peduli dengan hidup atau mati suamimu? Teriak Lu Mingjia. Dia menoleh dan berkata dengan suara dingin yang putus asa, kalau begitu kamu bisa melihat bagaimana aku membunuh suamimu. Xiao Yilun dan Wang Suo berkecil hati. Xiao Lu, jangan lakukan itu. Jangan lupakan tujuan kita. Ya, kita harus memperhatikan sikap kita. Kita di sini untuk meminta Presiden Li, bukan untuk mengancamnya. Kata pria itu. Bab 493, sesuatu terjadi pada perusahaan. Lu Mingjia melirik Ye Junlin tidak jauh dan berkata, kalau begitu coba lagi. Jika dia menolak lagi, aku berjanji untuk mengirim Ye Junlin ke penjara. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi tenang dan memutar nomor. Lu Mingjia harus dihancurkan. Hahaha. Setelah mendengarnya, Lu Mingjia menatap Ye Junlin dengan senyum lebar. Semua idiot. Bisakah panggilan telepon merusak bintang besar? Siapa yang kamu bodohi? Lu Mingjia menatap Ye Junlin dan mencibir. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan saya. Segera, media utama mengungkap berita utama satu demi satu. Kehidupan pribadi aktor populer Lu Mingjia terungkap. Tinggal dengan 2 hotel wanita. Yu Hui lah yang mengaturnya untuknya. Dan difoto secara diam-diam. Video dan foto dialirkan bersama. Seluruh jaringan terkejut. Popularitas Lu Mingjia juga cepat. Dan sejarah kelam juga terungkap dengan cepat. Pada saat yang sama, berita berat lainnya keluar. Lu Mingjia meninggalkan pacarnya yang telah jatuh cinta selama 7 tahun. Dan memukulinya dengan kekerasan dalam rumah tangga.
sehingga dia menandatangani kontrak, dan riwayat cintanya tidak dapat diungkap. Selanjutnya, lebih banyak sejarah hitam digali. Lu Mingjia keluar masuk klub malam, dan berita bermain-main dengan banyak wanita terungkap satu persatu. Selain itu, Lu Mingjia dipekerjakan oleh grup Dongtian untuk mengajukan penjualan sebelumnya, dan menandatangani kontrak 500.000 yuan dan mengeluarkannya satu persatu. Sisi sebenarnya dari Lu Mingjia terungkap. Ternyata Lu Mingjia mengkhianati grup Dongtian. Dia adalah orang yang hampir tidak bisa makan, dan dia dianggap sebagai bintang besar, kan? Dermawan. Saya baru saja berkata, mengapa anak ini tidak berusaha untuk mencoreng grup Dongtian? Jadi itu alasannya. Setelah melihat wajah asli Lu Mingjia dengan jelas, internet dipenuhi dengan omelan. Bintang besar Lu Mingjia jatuh dari puncak ke bawah dalam sekejap. Selesai. Ini sudah berakhir. Boom. Ketika Lu Mingjia melihat ini, dia tercengang. Bagaimana mungkin? Lu Mingjia meraung ke langit. Sementara itu, teleponnya berdering dan bank menelepon, membekukan semua rekeningnya. Inilah yang dilakukan oleh Afterglow. Lu Mingjia benar-benar selesai. Selama sisa hidupnya, dia hanya bisa menjadi budak grup Sansing. Ye Junlin datang ke depan dan berkata sambil tersenyum, mudah untuk menahanmu, tetapi juga mudah untuk menghancurkanmu. Puff. Lu Mingjia duduk di tanah. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Bisakah satu panggilan telepon merusak segalanya? Xiao Yilun dan beberapa lainnya merasakan kengerian Ye Junlin untuk pertama kalinya. Terlalu menakutkan. Bukan. Tuan Ye, kami salah. Xiao Yilun dan Wang Suo jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Selamat Tuan Li. Tuan Ye dapat menebus kami. Kami berjanji untuk memberikan hidup kami kepada grup Dongtian. Beberapa orang membenturkan kepala mereka. Ye Junlin mencibir. Apakah kamu tidak mendengarkan istriku? Dia tidak pernah mengulangi aturan pengkhianat. Boom. Berita ini sangat mengejutkan bagi mereka. Seumur hidup hancur. Memecahkan masalah Lu Mingjia, dan secara tidak langsung membantu grup Dongtian menyelamatkan krisis. Ye Junlin kembali ke grup Yunting. Kakak Ye, kemana saja kamu baru-baru ini? Kamu menghilang. Wu Shen dan penjaga keamanan lainnya tertawa. Kebetulan Fang Ziqing melihat Ye Junlin. Kenapa kamu pergi? Kamu tidak meminta cuti. Wajah Fang Ziqing tidak terlalu bagus. Pasti telah terjadi sesuatu. Ye Junlin bertanya langsung. Apakah ada yang salah dengan perusahaan? Fang Ziqing ragu-ragu dan mengangguk. Yah. Bab 494. Operasi menjijikan dari Federasi Amal. Ada apa? Tanya Ye Junlin. Fang Ziqing menggosok pelipisnya dan berkata, bukankah bos besar mengizinkan kami melakukan proyek amal miliaran dolar beberapa waktu lalu? Kami membangun sekolah dasar harapan, panti jompo, dan panti asuhan, dan juga mensponsori banyak siswa miskin. Kami menginvestasikan uangnya. Hal-hal telah dilakukan. Akibatnya, kehormatan itu diambil. Ye Junlin terkejut. Dan hal seperti itu, uang amal bisa membuat keributan. Ye Junlin mengerutkan kening dengan erat. Siapa itu? Pria yang begitu berani. Sansing Group. Bukankah mereka harus menginvestasikan 1 miliar yuan untuk gala amal 2 hari yang lalu? Akibatnya, orang-orang yang tak tahu malu ini tidak membayar mereka mengubah semua proyek amal yang kami danai menjadi milik mereka. Dan sertifikat amal serta berbagai prosedur telah digantikan oleh grup Sansing. Fang Ziqing marah. Ye Junlin juga sangat marah. Sepertinya kami membayar untuk amal. Dan mereka mengambil reputasi kami. Sekarang semua orang berpikir bahwa ini adalah amal yang dijalankan oleh grup Sansing. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kan? Benarkah? Tanggapan Sansing Group sangat bagus sekarang. Para siswa dan senior yang telah disponsori oleh kami telah memberi mereka panji-panji. Dan spanduk ucapan terima kasih Sansing Group digantung di dinding sekolah dasar harapan utama, panti asuhan dan panti jompo. Tidak ada orang sama sekali. Kami tahu bahwa uang itu sebenarnya dibayarkan oleh kami. Yang paling penting adalah kami telah bertanya kepada Federasi Amal, mengapa ini terjadi. Federasi Amal tidak mengakui sumbangan amal kami sama sekali. Dikatakan bahwa proyek-proyek itu semua dibuat oleh grup Sansing. Fang Ziqing tersentak marah. Bang! Ye Junlin menghancurkan dinding dengan keras. Fang Ziqing ketakutan. Menjijikkan. Bahkan proyek amal harus dihentikan. Tak tahu malu.
Ye Junlin berkata dengan marah. Karena grup Sansing telah melakukan ini, itu pasti telah mengurus semuanya dengan Federasi Amal. Grup Sansing memiliki banyak rasa malu. Saya juga tahu bahwa bos grup Sansing telah melukai beberapa gadis berusia 14 tahun. Saya benar-benar ingin mengusir bajingan ini. Fang Ziqing berkata dengan marah. Kilatan dingin melintas di mata Ye Junlin. Masalah ini membuatku tersinggung. Jadi ini salahmu. Fang Ziqing melihat postur Ye Junlin. Apakah Anda pikir dia bosnya? Aku akan pergi ke Federasi Amal secara langsung untuk melihat apa yang terjadi. Fang Ziqing menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Oke, aku akan pergi bersamamu, kata Ye Junlin. Segera setelah itu, keduanya datang ke gedung Federasi Amal Suzhou Hangzhou. Halo, apakah Anda punya janji? Ada janji, Fang Ziqing dari Yunting Group. Setelah itu, Federasi Amal mengatur agar He Jian, Direktur Dewan, menerima Fang Ziqing. Pihak lain tahu identitas Fang Ziqing, jadi posisi resepsionis juga tinggi. Halo, ada apa dengan Tuan Fang? He Jian berkata sambil tersenyum. Fang Ziqing berkata langsung, Tuan dia hanya di sini hari ini untuk satu hal, untuk mengetahui proyek amal yang disumbangkan oleh grup Yunting saya. Oh, apakah grup Yunting baru-baru ini menyumbangkan proyek amal? He Jian bertanya dengan heran. Ye Junlin mencibir. Orang-orang ini bahkan tidak mengakuinya. Fang Ziqing menekan amarahnya dan berkata dengan dingin. 8 hari yang lalu, grup Yunting menyumbangkan total 1 miliar yuan untuk amal dan kesejahteraan masyarakat. Itu dilakukan melalui Federasi Amal. Sebagai direktur, tahukah Anda? He Jian tersenyum. Maaf, Tuan Fang. Saya telah keluar kota beberapa waktu yang lalu. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Tunggu sebentar. Saya akan bertanya. Bab 495. Anjing Standar Ganda. Setelah He Jian menelepon dan bertanya, dia tersenyum dan berkata, Tuan Fang membuat kesalahan. Baru-baru ini, Federasi Amal Suzhou Hangzhou hanya menerima sumbangan 1 miliar yuan dari grup Sansing, dan tidak ada catatan sumbangan dari Anda. Perusahaan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas itu disumbangkan oleh grup Yunting kami sebesar 1 miliar yuan. Tetapi Federasi Amal Anda mengubahnya menjadi disumbangkan oleh grup Sansing. Apa niat Anda? Fang Ziqing hampir putus asa. Tuan Fang tenang. Memang benar kami belum menemukan catatan donasi perusahaan Anda. He Jianrou tersenyum. Lihat apa ini untuk dirimu sendiri. Tampar. Fang Ziqing melemparkan catatan sumbangan dan proyek amal yang didirikan di depan He Jian. He Jian membalik-balik halaman dan berkata dengan terkejut, tidak. Mengapa catatan donasi ini persis sama dengan Sansing Group? Dan proyek kesejahteraan masyarakatnya sama. Apakah nama Tuan Fang ini diubah menjadi perusahaannya sendiri? Puff. Fang Ziqing benar-benar akan muntah darah. Mengapa begitu tak tahu malu? Di sisi lain, Yunting yang memotong Hu. Selain itu, grup Sansing telah mengadakan pesta amal baru-baru ini. Dan pertemuan itu jelas menyumbangkan 1 miliar yuan. Inilah yang mereka sumbangkan. Apa hubungannya dengan grup Yunting? Nona Fang, jika Anda melakukan ini, saya harus curiga bahwa tujuan Anda tidak murni. He Jian bersikeras bahwa itu disumbangkan oleh grup Sansing. Hehe, begitulah. Semua catatan transfer bank ada di sana. Mari kita periksa dan cari tahu siapa yang menyumbangkannya. Ayo pergi. Direktur He, ayo pergi ke bank dan memeriksanya. Mari kita konfrontasi keuangan dengan Federasi Amal untuk menemukan keluar. Fang Ziqing mencibir. Ekspresi He Jian berubah ketika dia mendengar bahwa dia pergi ke bank untuk memeriksa. Tuan Fang, izinkan saya bertanya apa niat awal Anda untuk menyumbang? He Jian bertanya. Fang Ziqing menjawab. Tentu saja untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ya, tujuan Federasi Amal kita adalah untuk membantu orang. Sekarang setelah tujuannya tercapai, apakah penting siapa yang membantu? Tanya He Jian, merentangkan tangannya. Bukankah kalian semua menganjurkan melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama kalian? Apa? Apakah kalian menyumbang untuk reputasi kalian? Apakah untuk mendapatkan sertifikat dan sertifikat? Lakukan amal. Apa tujuannya? He Jian bertanya balik, memberi Fang Ziqing topi besar. Ini semua untuk amal. Selama tujuan tercapai, apalagi yang penting?
Bagaimana jika itu disumbangkan oleh Yunting Group? Apakah Anda harus memperjuangkan nama ini? Jika Anda mau, Anda bisa. Saya akan mengirimi Anda seikat sertifikat. Anda. Fang Ziqing hampir mati karena marah. Tujuan amal memang telah tercapai. Yunting Group juga tidak peduli dengan reputasi. Dia tidak bisa menerima kehormatan dibawa pergi oleh grup Sansing. Papa. Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Pintar. Pandai bermain penculikan moral. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. He Jian mencibir. Mengapa pria ini diculik oleh moralitas? Amal adalah apa adanya. Jika semua orang melakukan amal demi reputasi, lebih baik tidak melakukannya. Siapa yang menyumbang tidak begitu penting untuk jujur. Lalu bisakah kamu memperlakukan proyek amal orang lain seperti yang dilakukan oleh grup Sansing? Siapa yang memberimu hak ini? Ye Junlin tiba-tiba mengangkat suaranya. Aku. He Jiang hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh Ye Junlin. Karena reputasi tidak penting, mengapa grup Sansing membutuhkannya? Itu masih menghebohkan, dan juga mengadakan pesta amal. Itu berbeda. Grup Sansing membutuhkan hal semacam ini. Ketenaran. He Jian tersenyum. Bersambung.